Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonic Service. Baik teman-teman, di tangan saya sekarang sudah ada handphone Xiaomi Redmi Note 5A Prime. Karena berbeda dengan Redmi Note 5A, cuman hanya di fingerprintnya saja. Jika Redmi Note 5A tanpa fingerprint, Note 5A Prime memakai fingerprint. Dengan kerusakan waktu masuk di meja servis saya ini kondisi mati total, dan ternyata setelah dicas kita cek dengan charging dokter, ternyata dicolok charging dokternya malah menjadi mati ya, seperti itu. Tapi kita lepas, charging dokternya nyala lagi. Itu artinya komponen di dalam ada yang membuat chargernya menjadi short ya. Nanti kita akan cek. Dan handphone ini mati karena kehabisan baterai. Kita cek terlebih dahulu pada konektor VBAT. Setelah nanti kita bongkar dan kita lepaskan penutup baterainya, penutup konektor baterainya. Oke, kita lepas dulu. Kemudian kita ukur pada baterainya sendiri dan juga pada konektor baterai di mesin, apakah terjadi short di bagian mesin. Kita hubungkan pada voltmeter dulu, DC volt, untuk mengecek kondisi baterainya. Ya, masih ada tegangan dan kemungkinan ini tegangannya 0 karena untuk menyalakan handphonenya tidak bisa. Kemudian kita cek pada konektor VBAT apakah terjadi short atau tidak. Untuk kutub positif seharusnya tidak ada pergerakan, pada negatif harus ada pergerakan. Yang negatif dan positifnya aman, tidak ada pergerakan pada jarumnya. Ya, tidak terjadi short pada mesinnya ternyata. Lalu apakah terjadi short pada komponen charging atau bagian konektor charging ataupun pada board charge-nya ya, PCB charge-nya? Kita akan cari tahu. Ternyata ada bekas terkena cairan. Ya, ini mungkin ciri-cirinya atau mungkin gejalanya mungkin dari situ. Dari terkena cairan itu mungkin bisa bikin entah konektor atau PCB charge-nya. Belum bisa nyala karena tadi tegangannya mungkin kurang atau daya baterainya tidak mampu untuk booting handphonenya karena kehabisan baterai dan tidak bisa di-charge. Kita akan cek pada PCB charge-nya terlebih dahulu. Kita colok dengan cas apakah masih short. Ternyata masih short walaupun kita lepas fleksibelnya ya. Ini fleksibel penghubungnya sudah kita lepas dan ternyata masih terjadi short juga. Kita lepaskan sekalian PCB charge-nya untuk kita cek fisiknya, apakah ada komponen yang short atau konektornya sendiri. Dilihat dari fisik nampaknya sepertinya tidak bermasalah, tapi ada satu kapasitor yang warnanya berbeda dengan kapasitor yang lainnya yang terletak di dekat konektor charger. Akan kita coba ukur. Sebelumnya kita cek, kita colok lagi dengan charger dan masih short dan tidak ada yang panas. Kita pegang, jadi kita harus cek dengan multitester terlebih dahulu. Ada satu kapasitor yang menghitam, agak menghitam, apakah itu komponennya nge-short atau bukan, karena letaknya di dekat dengan konektor charger dan berdekatan dengan kaki yang positif pada konektor chargernya.
bisa jadi ini menghubungkan langsung jika kita colok cas, chargernya menjadi konslet atau terhubung langsung ke ground. Akan kita cek dengan multitester terlebih dahulu. Ya, kita gunakan mode dioda yang tentunya kalau terjadi short pada komponen, lampu akan menyala dan berbunyi bip. Kita lihat pada lampunya, ternyata benar di kapasitor ini kedua kakinya berbunyi semua ya, alias nge-ground semua, karena kabel satunya saya hubungkan ke ground dan satunya kita cari komponen mana yang mencurigakan. Kita zoom terlebih dahulu, inilah letak komponennya. Ya, inilah kapasitornya yang ground tadi. Kita cek, kita buktikan dua kakinya ini semuanya terhubung ke ground alias short atau konslet. Kita perlihatkan dulu. Ya, sangat kecil ya. Warnanya berbeda dengan kapasitor yang lainnya, agak sedikit menghitam, jadi ini mencurigakan. Ya, kedua kakinya menyala semua alias saling terhubung. Oke, kita coba pada kaki konektornya, konektor chargernya di kaki kiri dan kanan ini juga nge-ground ya, berarti benar di kapasitor tersebut langsung terhubung pada positif chargernya. Langsung kita congkel saja kapasitornya. Mudah-mudahan hanya ini yang membuat konslet atau short pada papan PCB charge-nya ini. Ya, sudah terlepas kapasitornya. Kita coba ukur ulang di kedua kakinya. Yang satu harusnya nge-ground, yang satunya tidak. Oke, sudah tidak nge-ground ya. Yang satunya ini nge-ground, satunya tidak menyala. Jadi sudah normal kembali, mudah-mudahan. Kemudian pada konektor chargernya juga kita pastikan, dan yang satunya nge-ground, satunya sudah aman, tidak nge-ground juga alias tidak short. Berarti ini kemungkinan nanti kalau dicolok charging dokternya sudah tidak mati lagi, karena komponen yang membuat short sudah kita hilangkan. Ya, ini cukup dihilangkan saja tanpa diganti, tidak masalah. Ini hanya sebagai filter tegangan saja. Oke, langsung kita coba colok dengan cas terlebih dahulu. Ya, aman, tidak mati pada charging dokternya, berarti ini sudah ada tegangan yang masuk. Langsung kita cobakan saja ke handphonenya supaya kita tahu handphonenya bisa dicas lagi atau tidak. Jika ini tidak berhasil, langsung saja kita ganti papan PCB nya sekalian. Tapi mudah-mudahan dengan cara ini sudah bisa normal kembali. Oke, jangan lupa kita pasang kabel antenanya juga, dan kita colokkan fleksibel baterainya terlebih dahulu. Kemudian kita coba charging. Kita lihat pada ampernya dan sudah keluar logo Mi, dan ampernya sudah menunjukkan ada arus yang masuk ke handphonenya. Berarti gara-gara satu kapasitor yang short, yakni 0%, benar tidak bisa mengangkat. Gara-gara satu kapasitor yang short bisa menyebabkan komponen ini menyebabkan handphone tidak bisa dicas karena mengeshortkan atau mengkonsletkan tegangan dari charger. Ini bisa merusak charger juga ya, untuk dicatat, karena tegangannya langsung dihubungkan ke ground. Kalau dilanjutkan lama mungkin chargernya yang panas, atau mungkin chargernya bisa mati juga.
langsung kita rapikan dan kita rakit ulang handphonenya, dan ini kita biarkan charging terlebih dahulu sampai baterainya terisi. Kita biarkan sejenak. Setelah beberapa saat kita biarkan dia charging, sudah terisi beberapa persen dan sudah kuat untuk menyalakan handphonenya. Langsung saja kita tekan tombol power sambil tetap kita colokkan charge karena masih beberapa persen saja. Kita tunggu sampai bootingnya selesai dan kita dibawa ke menu utama, dan ternyata bisa menyala. Jadi karena tidak bisa dicas handphonenya jadi mati total. Tapi bukan mati total ya, cuman kehabisan baterai karena papan PCB nya konslet. Tinggal kita tutup bagian belakangnya dan selesai, handphonenya sudah bisa digunakan normal kembali. Jangan lupa fleksibel fingerprintnya kita pasang, lalu kita tutup back covernya atau backdoornya. Baik teman-teman, untuk kasus kali ini pada Redmi Note 5A Prime tidak bisa dicas karena PCB charge-nya konslet terkena cairan, sudah kita selesaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.